Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimul Afif Mahzum, Stambuk A4011919138. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan klasikal, yang mana bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satuan kelas atau satuan layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruang kelas. Layanan klasikal merupakan bagian yang memiliki porsi terbesar dalam layanan bimbingan dan konseling, serta merupakan layanan yang efisien terutama dalam menangani masalah rasio jumlah konselor yang tidak seimbang. Kemudian layanan bimbingan kelompok, yang mana layanan bimbingan kelompok adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah individu yang dilakukan secara bersama-sama guna dapat membantu peserta didik dalam menyusun rencana dan pengembalian keputusan yang tepat. Bimbingan kelompok yang diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat profesional, vokasional, dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Kristina Yanti, Stambuk A40119136 dari Kelompok 5. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai tujuan bimbingan konseling dan fungsi layanan dari bimbingan konseling. Baiklah, kita melangkah untuk ke materi yang selanjutnya mengenai tujuan dari bimbingan konseling. Jadi tujuan dari bimbingan konseling ini yang pertama, melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Jadi dengan adanya bimbingan konseling ini, siswa lebih berani dalam mengemukakan pendapat mereka di depan banyak orang. Untuk tujuan kedua, melatih siswa untuk bersikap terbuka. Jadi bimbingan konseling ini juga melatih agar siswa bisa lebih bersikap terbuka kepada guru maupun temannya. Yang ketiga, melatih siswa untuk membina keakraban dengan teman-temannya. Yang keempat, melatih siswa untuk bersikap tenggang rasa. Jadi dengan bimbingan konseling ini mereka lebih bisa menghargai perasaan orang lain. Kemudian yang kelima, melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri. Karena layanan bimbingan konseling ini mengarah pada psikologi anak. Jadi dengan adanya bimbingan konseling ini mereka bisa mengendalikan diri. Kemudian yang keenam, melatih siswa untuk memperoleh keterampilan sosial. Jadi dengan layanan bimbingan konseling ini mereka lebih bisa berkomunikasi dengan orang-orang. Jadi mereka tidak akan takut berkomunikasi dengan banyak orang. Kemudian yang ketujuh, melatih siswa untuk mengenal dan memahami dirinya sendiri. Jadi dengan layanan bimbingan konseling ini atau dengan mereka mempelajari bimbingan konseling, mereka bisa mengenal atau memahami dirinya sendiri. Mereka bisa mengenal atau memahami karakternya sendiri. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai fungsi layanan dari bimbingan konseling. Jadi fungsi layanan dari bimbingan konseling ini ada dua. Yang pertama fungsi pemahaman dan yang kedua fungsi pengembangan. Untuk fungsi pemahaman itu sendiri, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi terhadap dirinya sendiri. Jadi dengan adanya layanan bimbing konseling ini, mereka bisa memahami diri mereka sendiri, bisa memahami karakter mereka sendiri dalam hal misalnya pendidikan, pekerjaan, atau norma dan agama. Jadi dengan adanya bimbingan konseling ini, mereka jadi lebih mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua untuk fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif dengan fungsi-fungsi lainnya. Jadi fungsi pengembangan ini mereka lebih mengembangkan potensi mereka dan fungsi ini lebih proaktif daripada fungsi-fungsi lainnya. Kemudian untuk asas layanan bimbingan konseling itu ada 4. Jadi yang pertama ada asas keterbukaan, yang kedua
kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas kekinian, dan yang keempat ada asas kenormatifan. Jadi keempat asas ini juga sangat berperan penting dalam bimbingan konseling. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, tamu A401117. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah suatu proses atau pribadi yang dinamis terpusat pada pikiran dan perilaku yang disadari. Kemudian dibina dalam suatu kelompok kecil yang mengungkapkan diri kepada sesama anggota dan konselor, di mana komunikasi antar pribadi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup. Ada dua teknik layanan konseling, yaitu teknik umum dan teknik permainan kelompok. Selanjutnya yaitu tujuan konseling kelompok. Yang pertama yaitu melihat siswa agar berani di hadapan orang banyak. Yang kedua, melihat siswa bertoleransi. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat masing-masing. Yang keempat, mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kelompok. Dan yang terakhir yaitu melatih siswa untuk berani melakukan sharing dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhabil Hanzi Atarende, Stanbook A40119133. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang layanan konseling individu. Layanan konseling individu yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam menuntaskan masalah pribadinya. Layanan konseling individual merupakan layanan yang diselenggarakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor. Adapun tujuan konseling individual yaitu terentaskannya masalah yang dialami konseling apabila masalah konseling itu dicirikan sebagai: yang pertama, sesuatu yang tidak disukai adanya; yang kedua, sesuatu yang ingin dihilangkan; yang ketiga, sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian. Adapun fungsi layanan konseling individu, yang pertama, fungsi pementasa; yang kedua, fungsi pengembangan atau pemeliharaan; yang ketiga, fungsi pencegahan; dan yang terakhir, fungsi advokasi. Sekian materi yang akan saya jelaskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviana Tagora, Stambuk A40119135. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai asas konseling individu. Yang pertama, asas konseling individu kerahasiaan. Yang kedua, kesukarelaan dan keterbukaan. Yang ketiga, keputusan diambil oleh konseling sendiri. Yang keempat, kekinian dan kegiatan. Yang kelima, kenormatifan dan keahlian. Asas kerahasiaan itu digunakan ketika seorang siswa yang mempunyai masalah dengan seorang guru BK harus dapat merahasiakannya. Seorang guru BK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan atas informasi yang ia dapat dari siswanya untuk menjaga kepercayaan dari siswa tersebut. Asas kesukarelaan dan keterbukaan. Kesukarelaan penuh untuk menjalani proses pelayanan konseling bersama konselor menjadi buah dari terjaminnya kerahasiaan pribadi siswa. Dengan demikian, kerahasiaan kesukarelaan menjadi unsur tunggal yang mengantarkan siswa ke arena proses pelayanan konseling. Yang ketiga, asas keputusan diambil oleh konseling sendiri. Dalam hal ini, konselor tidak memberikan syarat apapun untuk diambilnya keputusan oleh siswa, tidak mendesak-desak atau mengarahkan sesuatu. Begitu juga tidak memberikan semacam persetujuan ataupun konfirmasi atas sesuatu yang dikehendaki siswa meskipun siswa memintanya. Yang keempat, asas kekinian dan kegiatan.
Asas kekinian diterapkan sejak paling awal konselor bertemu siswa. Dengan nuansa kekiniannya, segenap proses layanan dikembangkan dan atas dasar kekinian pula kegiatan siswa dalam layanan dijalankan. Yang terakhir, asas kenormatifan dan keahlian. Keahlian konselor itu diterapkan dalam suasana normatif terhadap siswa yang sukarela, terhadap aktif agar siswa mampu mengambil keputusan sendiri. Seluruh kegiatan itu bernuansa kekinian dan rahasia pribadi sepenuhnya dirahasiakan.